Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima UNTR, keenam keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Tobak, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 1980, menguat 0,5%. Kalau dilihat dari transaksi asing, masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya tuh hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga Newcastle Coal itu di hari Jumat ditutup terkoreksi tipis 0,37%, ke harga 150. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Indi masih sama gambarannya menurut saya ya. Mungkin gak sih ini web 4 jadi dia lagi naik ke web 5? Lihat aja konfirmasinya tembus gak minggu depan 2000. Kalau tembus ya mungkin bisa jadi web 5. Web 5 swing pendek nutup gapnya di 2300. Berarti masih potensi upset 15% lagi kalau jalan ya. Tapi kan ini kelihatannya juga naiknya dengan volume kecil. Nggak ada kekuatan. Apalagi dia hari Jumat itu open gap up. Tapi tutupannya di harga terendahnya lagi. Dan kondisi seperti ini ya kalau Bapak Ibu berminat ya nih stop lossnya 5% kalau berminat ya. Tapi kalau saya untuk saham batubara saya skip dulu. Kemarin ada scalping tapi di Doit aja. Itu yang lainnya enggak ya. Belum menurut saya ini kepentok. Ini udah sinyal loh ya menurut saya. Ini sinyal dia balik ke arah. Berarti ada potensi turun. Dan kemungkinan besar gambarannya nih ya 2000 atau 2040 itu maksimal. Arahnya masih sama bisa 1800 sampai 1750 lagi. Itu ya menurut saya, tapi disclaimer ya. Bisa aja dia naik ya. Tergantung keyakinan Bapak Ibu. Yang penting itu punya plan. Kalau dibilangnya saham batubara masih oke, masih naik, ya boleh silahkan. Nggak ada yang salah. Di market ini kan tergantung penglihatan strategi masing-masing. Di saham downtrend seperti ini ada yang bisa profit, ada yang cut loss ya. Di saham uptrend ada yang profit, ada yang cut loss ya. Jadi tergantung masing-masing melihatnya seperti apa. Jadi nggak ada yang salah di market nih. Jadi seperti itu. Untuk Indi kalau dilihat dari time frame weekly-nya tuh kemarin tuh buangannya cukup besar, mungkin nggak jadi swing low. Ya tadi kuncinya 2000, nggak tembus 2000 sangat mungkin ke 1800 sampai 1700 untuk Indi. Ya minggu ini harus tembus, kalau enggak ya siap-siap, apalagi ISG yang sudah sinyal-sinyal di area atas. Kalau sudah nggak kuat koreksi ya saham-saham batubara biasanya ngekor ke bawah. Jadi tinggal lihat aja konfirmasinya minggu depan tuh Indi. Kalau gagal bertahan di atas 2000, menurut saya peluang besar lanjut turun. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup menguat 1,69% ke harga 2400. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker summary-nya Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya nih. Adro memang dia open gap up. Tapi lihat dia open gap up membentuk candle hammer terbalik. Memang pernah dia open gap up membentuk candle hammer terbalik. Tapi pas di area krusial. Di area bottom. Ya bottom semenjak 2021. 2 tahun yang lalu. Ya wajar kalau dia nge-swingnya sampai 2500. Berarti dia tuh naik 25%. Dan ini kan dia lagi downtrend. Momentumnya juga tetap aja. Swingnya nih kemungkinan susah untuk sampai naik lebih tinggi ya. Tapi ya lihat aja lah. Senin minggu ini kalau bertahan di atas 2400 mungkin masih bisa nge-swing ke atas lagi 2500-an. Tapi kalau minggu ini Senin Selasa sudah bergerak di bawah 2400, rawan Adro lanjut turun ke bawah lagi. Itu aja kunci Adro. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada candle bearish engulfing. Walaupun memang koreksinya volume kecil. Mungkin nggak dia membentuk swing low-nya dulu ke 2200 koreksi dan mantul. Ya mungkin aja tapi turun dulu kan. Dari 2400 ke 2200 tuh 8%-an dia turun. Nah tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya ya. Apalagi dia ini dari Mei 3 bulan yang lalu itu belum ada membentuk swing low di time frame weekly. Takutnya sih ya memang bisa ada swing low baru naik, bisa jadi turun dulu ya. Level psikologisnya 2000 harusnya memang dijaga. Tahun ini Adro harusnya nggak turun lebih dari 2000. Jadi kalau misalnya 1-2 bulan ke 2000 ya siap-siap itu akan ada pantulan, bisa jadi ke 2500 lagi.
Adro. Tapi disclaimer seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke sub selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1020 menguat 2,51%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya ADMR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR membentuk swing low-nya dan mantul. Kalau ADMR ini cukup bagus, bisa jadi dia masih naik ya, karena dia kan sektornya mineral. Jadi ada peluang mungkin ke 1130. Itu pun menurut saya kalau mampu. Kalau dilihat volume bagus, memang meningkat. Ya semoga aja lah. Tapi kalau Bapak Ibu ada beli buy on break ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau ADMR ini di channel Borneo Trader itu udah beli di 26 Juli. Saya belinya di 970 sampai 945. Itu area belinya. Baru dapat di Jumat ya. Sekarang udah mulai konsol dan udah mulai profit. Ya kalau dia gagal bertahan di atas 1000, saya TP dulu. Biarpun 3%, 2% ataupun 1% ya saya TP aja. Ibaratnya seperti itu. Pokoknya gagal di atas 1000, false break ADMR. Harus langsung rebound karena volume meningkat. Mestinya sih jangan turun lagi. Apalagi udah membentuk pola tri black crow dan mantul. Ya paling nggak dia nge-swingnya tuh bisa sampai 1100. Bisa jadi naik minggu depan sekitar 8% lagi. Tapi disclaimer ya, kalau nggak false break. Seperti itu. Untuk ADMR, kalau baru beli ya silahkan atur masing-masing. Kalau di channel Borneo Trader tuh udah beli dari 940, 960. Ya, kayak bawah ini nih sudah spec buy. Jadi seperti itu. Untuk ADMR kok nggak pas-pas banget di bawah ya jaga-jaga karena sudah hitung-hitung juga di mana harus stop loss. Ideal nggak harga stop lossnya walaupun nggak beli ngemepet support. Pas ideal ya udah beli harga atas nggak masalah di 960 940 itu ya memang jauh dari support 920 tapi ya memang sudah ideal sudah diperhitungkan kalau stop lossnya ya sudah siap seberapa seperti itu ya. Untuk ADMR lanjut harusnya sih semoga. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2.780 menguat 1,45%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinnya PTBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTBA kalau ini ditarik ke atas mungkin nggak double bottom. Ya bisa jadi kan. Dia naik pelan-pelan naik ya. Seperti skenario-nya ya kalau berminat beli di area support nih ya stop loss saja di kalau dia membentuk lower low di 2670. Di bawah itu ya tinggalin. Tapi mungkin nggak dia naik lebih tinggi. Kita lihat aja ya. Saya kurang suka melihat pergerakan PTBA karena juga dia itu naiknya volume-volume kecil ya. Open gap up tapi ada seller muncul. Jadi ya takutnya sih ada buangan. Ya tergantung masing-masing bisa jadi ini double bottom. Yang penting punya plan. Kalau ini meyakini naik, bikin plannya. Kalau nggak pakai stop loss silahkan juga. Nggak ada yang salah. Jadi seperti itu ya. Untuk PTBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 27.225 menguat 0,18%. Kalau dilihat dari transaksi asing terus net sell. Kalau di broker semuanya ITMG diakumulasi. Tapi akumulasinya tipis ya. Kalau dengan kondisi seperti ini mungkin nggak swing low-nya. Ya semoga. Kalau saya lihat ya ITMG ini kan masih downtrend. Kalau ditarik dari semenjak 2022. Bahkan dari 2003 awal Maret itu downtrend. Jadi kalau ditarik dari swing low ke swing high. Mana sih tuh? Dia tuh mencapai target turunannya 2618 baru ada mantul ya wajar. Ya contohnya saham uptrend tuh pasti ada nge-swing ke bawah. Ada koreksinya juga. Baru naik lagi. Nah saham downtrend juga seperti itu. Dia turun pasti ada nge-swing ke atas tapi bisa lanjut turun ya. Jadi gimana untuk ITMG? Kalau saya lihat ya masih berpeluang untuk turun kecuali nih dia bisa tembus 29.000 minggu depan. Kalau nggak tembus minggu depan 29.000 atau malah koreksi minggu depan siap-siap 20.000 22.000 itu lagi arah turunannya ya. Karena menurut saya saham-saham batubara udah sedikit lemah karena sudah nge-swing cukup tinggi dan dia ini lagi downtrend nih dan naik 32% dari Juni kemarin. Yang beli bawah ya sudah jaga-jaga profit taking. Apalagi tadi kan lihat asing mulai distribusi, buang terus barangnya ITMG nih. Bahkan dari awal Juli. Jadi pandangan saya ya tetap trennya ITMG masih akan turun. Kalau saya nggak mau beli walaupun memang ada potensi upset, tapi upset pendek mending saya beli saham lain ya. Tapi tergantung masing-masing. Kalau saya mau dividennya besar ya silakan, nggak ada yang salah ya. Di market nih tergantung masing-masing. Kalau dibilang capek keluar masuk
tergantung profil resiko juga. Kalau saya nih tipe-tipe yang nggak mau menunggu cuman dividen. Tiap hari ya trading, muter duitnya. Jadi seperti itu ya. Jadi tergantung masing-masing. Di market ini ada dua tipe, investor dan trader. Investor tuh dibagi lagi. Ada yang growth, ada yang dividen, ada yang lainnya. Jadi kan bermacam-macam juga tuh. Bahkan mungkin bagi sebagian investor bilang, ngapain nunggu dividen, mending cari yang growing biarpun nggak bagi dividen. Ada yang seperti itu kan. Jadi bisa disalahkan nggak? Enggak. Tipenya aja beda-beda tuh investor. Trader juga tipenya beda-beda. Ada yang swing sebulan, 3 hari, 6 bulan. Ada yang scalper, ODT, fast trade. Ya, tapi tetap ya berbeda-beda hasilnya. Tergantung profil resiko. Jadi nggak bisa Bapak Ibu menyamakan dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu sukanya dividen, ya beli aja saham-saham dividen. Ya kalau ada orang keluar masuk beli ITMG jual beli, ya nggak masalah juga. Toh dia juga yang capek kan. Kalau Bapak Ibu merasa capek itu kan dia nggak merasa capek, ngapain? Apa yang dipermasalahkan? Nah seperti itu ya. Jadi di market nih nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang capek, nggak ada yang enak. Ya tergantung kembali ke masing-masing. Mana yang cocok profil resikonya. Seperti itu. Untuk ITMG, ya kalaupun bisa masih nge-swing, kita lihat 29.000 tembus nggak? Kalau nggak sih ya ini swing untuk dia naik turun lagi lebih dalam. Kemungkinan loh ya, baru kemungkinan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di 27.325 menguat 0,64%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau di broker Semarangnya UNTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. UNTR juga ya ini di level krusialnya 26.800 sampai 27.000 itu ada EMA 200 mungkin nggak sih dia ini bisa naik ke atas, apalagi baru bagi dividen 4 bulan yang lalu. Kemungkinan sih susah nutup dividennya. Kalaupun mampu masih nge-swing ke atas sedikit lagi 28.000 itu aja. Dan siap-siap ya sama. Saham uptrend itu ada swing ke bawah baru naik lagi. Saham downtrend juga ada swing ke bawah, naik sedikit, swing lagi ke bawah. Jadi ada nggak nanti dia nge-swing? Ya peluang besar sih ada. Karena market kemungkinan besar ISG itu mungkin akhir Agustus atau awal September mulai koreksi yang cukup dalam. Ya, melihat histori tahun-tahun sebelumnya. Biasanya terjadi seperti itu. Misalnya nggak koreksi di bulan Agustus, September, Oktober tuh pasti. Karena ya market nggak mungkin naik terus. Pasti ada koreksinya. Kalau dia naik tinggi dalam 1-2 bulan, pasti ada turunnya juga dalam 1-2 bulan. Itu aja. Nih contohnya ya. Dari 2021 November dia naik ke Juni 2022 tuh. Hampir 1 tahun lebih. Dia turunnya juga dalam kan. Memang naik lagi. Kebetulan lagi uptrend. Nah ini kan sudah patah trend uptrendnya nih. Nih dia sudah retest patah turun. Ya udah itu berarti indikasinya selesai uptrendnya. Saat ini downtrend dulu. Mungkin nanti konsolidasi baru uptrend lagi. Seperti itu. Untuk UNTR kalau saya lebih wait and see dulu. Kalau harga-harga atas mending cari saham lain ya. Tapi kalau suka siap average down, saya mau dividen dan nanti saya akan jual pas profit, ya boleh, nggak ada salah. Seperti itu ya. Untuk NTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DOIT yang ditutup di harga 392 menguat 2,61%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker Semarangnya DOIT itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. DOIT membentuk swing low-nya dan rebound. Volumenya juga besar, cuman ekornya panjang. Tapi karakternya memang seperti itu. Dia naik kadang dengan ekor-ekor panjang. Ya tergantung Bapak Ibu. Kalau dilihat kondisi seperti ini, yang penting DOIT minggu depan jangan turun di bawah 380. Itu aja kunci DOIT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup terkoreksi 2,13% ke harga 1.605. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker Semarangnya Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Harum pakai aja EMA 200-nya ini sandarannya. Jangan turun dari itu. Kemungkinan kalau bisa rebound hari Senin besok, Harum masih akan konsolidasi. Range-nya 1570 sampai 1710. Berarti konsolidasi di atas ini. Tapi kalau menurut saya, karena ISG yang juga peluang besar bisa turun, kemungkinan belum saatnya Harum menembus mungkin 1-2 bulan ini 1700. Tapi dengan kondisi ISG seperti ini, kemungkinan untuk Harum menembus 1700 tuh agak susah bulan ini. Mungkin malah koreksi dulu. Tapi potensi tembus juga tahun ini. Mungkin September, Oktober nanti atau November. Ya, tetap akan tembus 1800 tuh
sampai harum. Tapi ya mungkin akan membentuk swing low-nya. Nah, kita lihat di mana ya nanti reversalnya untuk uptrend ya. Seperti itu untuk harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di 3.760 menguat 1,34%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di brokers sebenarnya BSSR diakumulasi tapi likuiditas tipis. Langsung saja ke teknikalnya. BSSR mungkin gak nih jadi swing low ya. Kalau dilihat volumenya nih ya yang makin berkurang. Padahal ini coba naik dia ya. Indikasinya ya. Pertama sih buying power kuat. Tapi setelah dia coba naik, seller muncul. Jadi ya sebenarnya risknya kecil aja nih kalau Bapak Ibu berminat ya. Jebol 3.700 out aja. Gitu aja ya untuk BSSR. Kalau berminat yakin nih naik minimal bisa ke 4.000 atau 4.060 ya. Risk reward bisa atur seperti ini. Kalaupun nggak pakai stop loss silahkan juga ya. 3,5% target profit 7%. Kalau ini jalan. Kalau ini benar continuous pattern. Ini benar ya sangat mungkin. Kalau besok kalau Senin bisa rebound tembus 3.800-nya. Sangat mungkin dia ke 4.000 sampai 4.060. Tapi minggu depan harus rebound. Kalau minggu depan Senin Selasa ya udah turun di bawah 3.700, lemah. Menurut saya seperti itu. Untuk BSSR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di 3.680 menguat 0,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ABMM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM harga nanggung juga, wait and see aja dulu ya, belum pasti naik, apalagi ada candle hammer terbalik di atas, mungkin itu memberikan sinyal kalau ini saatnya dia koreksi dulu, tapi ya tergantung masing-masing ya. Kalau saya lihat sih lebih ke wait and see, harganya terlalu tinggi, jauh dari support, apalagi sudah 6 minggu dia terus naik dari 3.000, dia naik ke 3.800, berarti naiknya tuh 24% lebih. 25% bahkan 27% ya. Kalau ada nge-swing cukup dalam ya wajar karena dia udah naik cukup tinggi ya. Jadi untuk ABMM lebih ke WTNC. Kalau udah Bapak Ibu punya profit mepet mungkin 2% 3% mending TP aja. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu meyakini enggak, saya nggak mau TP, pokoknya kemungkinan besar tembus 3.800 minggu depan ya silakan ya. Yang penting tuh punya plan seperti apa untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 17.650 terkoreksi 3,55%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Bian didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Bian kemungkinan besar selesai. Saya sudah TP kemarin di 19.000 waktu dia jebol di tanggal berapa nih? Tanggal 2 Agustus ya, sempat saya tahan karena melihat hammer, tapi besoknya merah lagi ya udah saya TP aja ya. Punya dari harga bawah dari 15 ribuan. Jadi untuk Bian mungkin nggak dia naik. Mungkin bisa tapi nge-swing aja. Nge-swingnya pun pendek mungkin 19.000. Itu pun kalau mampu ya. Kemungkinan besar loh ya. Tapi lihat aja. Kalau bisa besok Senin tembus 18.000 dan bertahan cukup bagus. Bisa jadi ini swing low. Ya, yang penting jangan turun di bawah 18.000 lagi. Itu aja kunci Bian ya. Pokoknya Bian di atas 18.000 ya. Kalau Bapak Ibu berminat boleh. Di bawah itu skip aja dulu. Ya, mending sekalian beli di 15.000 di bawahnya nih sekalian. Seperti itu. Untuk Bian, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 358 menguat 0,56%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Toba diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Toba susah menurut saya untuk naik karena sudah jebol support dengan volume besar. Memang dia mulai kekuatan turunnya sudah berkurang ya. Volume makin menipis tapi kurang menarik untuk Toba. Lebih baik skip dulu lah. Tapi kalau Bapak Ibu berminat, yang penting jangan turun di bawah 340 aja. Kalau dia turun berarti turun lebih dalam. Itu aja. Tapi untuk naik lebih tinggi cepat dengan kondisi seperti ini kayaknya sih susah juga. Kalaupun mampu nge-swing, mampu naik kemungkinan kepentok di 384 resistennya itu. Seperti itu. Toba langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 482 terkoreksi 1,22%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya KKGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI masih aman. Yang penting di atas uptrend channelnya. Di atas 480 masih oke. Kalau berminat KKGI ya. Ini gambar ulang aja. Tuh ada EMA 200. EMA 200-nya di mana tuh? 470. Wah, pokoknya area ini nih ya. Jangan turun dari itu. Kalau mau bagus. Kalau enggak ya siap-siap ke bawah lagi. Targetnya kemana nih kalau jalan? 500 sampai 520. Nah, area atas ini. Arahnya ya. Kalau dia bisa nge-swing ke atas.
Tapi perhatikan jangan sampai turun di bawah 470, di bawah EMA 200-nya. Seperti itu untuk KGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.